Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network. Masih banyak yang menikmati libur panjang ini ya. Tapi saya ajak Anda untuk berbincang ini soal mutasi di TNI karena beberapa petinggi dari TNI itu misalnya seperti Kepala Staf Angkatan Laut itu Pak Muhammad Ali, Laksamana Muhammad Ali itu akan pensiun pada bulan April dan di samping itu juga akan ada sejumlah kalau di TNI Angkatan Darat bintang 3 yang juga memasuki usia pensiun. Berarti akan ada mutasi besar-besaran lagi. Dan seperti apa sih konfigurasinya? Karena ini tentu saja berkaitan dengan tetap saja kalau ada mutasi di TNI itu berkaitan juga dengan peta politik nasional yang mesti kita bicarakan. Saya ajak Anda seperti biasa kalau ngomongin soal TNI dengan Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Benar, ini Bung Hersu. ya benar. Jadi Hmm. memang bulan April ini Hmm. Kasal Laksamana Muhammad Ali akan memasuki usia 58 tahun. Jadi Hmm. kemungkinan akan ada mutasi besar-besaran Hmm. dan itu biasanya juga tidak menunggu April ya, tapi Hmm. bisa 1 atau 2 bulan sebelum usia 58 tahun Hmm. akan ada pergantian Kepala Staf Angkatan. Nah, termasuk dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Laut. Hmm. Nah, kebetulan Laksamana Ali ini lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989, Hmm. karena itu pula di Jarna terutama bintang 3 Angkatan Laut juga akan memasuki pensiun. Misalnya Laksamana Madya Deni Hendrata 89, Laksamana Madya Coki Huta Barat 89, Laksamana Madya Budi Purwanto 1989, dan juga Laksamana Madya Agus Haryadi walaupun lulusan tahun 1992 tapi akan segera pensiun, Bung. Nah, Ya, ini artinya ada sekitar 4 pergantian jabatan bintang 3 di Angkatan Laut yang akan segera dilakukan segera. hmm. Kemungkinan mutasi besar-besaran ini akan terjadi pada bulan Februari yang Oh, tinggal tinggal berapa beberapa hari, hari ini. Gitu. berapa hari nih? Oke, ya, oke. Tapi Iya, pas, betul. ya orang yang oke di luar angkatan laut, angkatan udara, tapi orang pasti sangat memperhatikan itu angkatan darat ya, karena Iya, ya angkatan darat ini tentu saja ini masih muda ya, Kepala Staf TNI Angkatan Daratnya Pak Maruli, angkatannya juga muda. Dia kalau nggak salah lahirnya tahun 71 dan kemudian angkatannya tujuh dia puluh Bung. 70 sorry ya, 70 Ah, dia jadi terus. bulan bulan ini bulan Februari ini persis usianya 55 tahun. Oke, masih panjang kan waktunya ya. Kemudian Iya. Mm. angkatannya juga sekarang ini kan yang di panggung itu angkatan 92, 93, bahkan kalau di TNI Angkatan Darat sudah ada yang 97 yang bintang 2 ya, Bung Rocky, Bung Ginting ya, seperti Pangdam Iya, Brawijaya ya. iya, iya. Jadi menurut saya juga kebetulan ada sekitar 27 letnan jenderal di Hmm. Angkatan Darat yang Hmm. masih aktif. Ya. 9 di antaranya alumni Akademi Militer 1989. Nah, Oh. mereka-mereka ini akan genap berusia 58 tahun pada tahun ini. Jadi Hmm. akan ada sekitar 10, Bung Hersu, Hmm. Letnan Jenderal yang akan diganti di Angkatan Darat. Hmm. Misalnya eh, Eko Margianto, kemudian Letjen Eko, kemudian Letjen Rudianto, Letjen Suharyanto, Hmm. Letjen Budi Abrimantio, Hmm. kemudian Letjen Muhammad Hasan 1989, Hmm. Letjen Irham, kemudian Letjen Mariono, Hmm. lalu Letjen Teguh Muji Angkasa, dan Letjen Joni Mahrosa itu lulusan tahun 1989. Nah, di angkatan 1990 juga akan ada pensiun, itu Letjen Budi Utama, Letjen Muhammad Sefei Kasno, Letjen Hmm. Inyoman Santiasa. Jadi Hmm. ada lebih dari 10, Bung, Hmm. kira-kira 13
yang akan pensiun tahun ini, Bung. Jadi Ya. besar-besaran terjadi pergantian elit di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, begitu Bung Hersu. Ya, oke. Artinya kalau kita fokus katakanlah ke angkatan daratnya dulu ya, ini kan bisa terjadi posisi-posisi yang semula ditempati oleh bintang 3 yang sekarang pensiun itu ditempati oleh bintang 3 yang baru saja promosi, kan begitu ya? Atau kemudian ada yang bintang 2 yang juga promosi naik ke Iya, bintang iya. 3 kan gitu ya? Iya, saya kira ini giliran dalam tanda petik lulusan 1991, 1992, dan 1993. Memang ada juga 1994 satu orang yang sudah bintang 3, yaitu Letjen Tribudi Utomo yang menjadi Sekjen Kementerian Pertahanan. Nah, saya kira eh, Panglima TNI juga yang menjadi catatan, Bung Hersu, tahun ini juga pensiun pada Agustus 19 pada Agustus tahun ini, sehingga ini menarik perhatian bahwa akan ada kemungkinan pergantian Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan bisa juga Kepala Staf Angkatan Udara diganti pada tahun ini juga. Begitu Bung Hersu. Oke, angkatan udara kan masih cukup muda kan, Bung Ginting, belum waktunya pensiun kan? Iya betul, masih usianya masih cukup panjang, tapi bisa saja terjadi pergantian karena pergantian rejim ini juga Aha. memungkinkan ada Hmm. pergantian elit dan bisa saja kemudian posisinya ditarik ke atas ke Mabes TNI gitu. Misalnya Iya, iya. eh, Kasau yang Tony Harjono yang masih sangat muda dan melampaui banyak angkatannya, Hmm. bisa juga ini diganti. Nah, era Jokowi ini yang menarik adalah orang-orang yang dekat dengan Presiden Jokowi waktu itu Hmm. yang diangkat menjadi elit-elit militer. Oh. Nah, sementara kalau menurut saya eranya Prabowo ini tentu saja dia akan juga memilih orang-orangnya Hmm. untuk Hmm. menduduki posisi elit. Saya lihat misalnya era SBY dia lebih merasa nyaman kalau posisi elit itu adalah orang-orang terbaik, artinya pernah menduduki posisi atau lulusan terbaik atau Hmm. Adi Makayasa di Akmil, AAL, AAU, dan Akpol. Nah, kalau Seperti Pak SBY Jokowi yang sendiri lah dekat gitu ya, lingkaran, ya. ya Seperti Pak. betul, jadi Ya. dia merasa lebih nyaman. Misalnya ya, Hmm. eh, bagaimana Laksamana Marsetio Hmm. menjadi Kasal, Hmm. kemudian Marskal Putu Dunia menjadi Hmm. Kasau, Hmm. kemudian juga kita lihat ada Muldoko Hmm. Hmm. menjadi Kepala Staf Angkatan Darat yang memang bukan antara lain Jenderal Gatot Nurmantio. Ini kan Hmm. menarik. Sebelumnya juga dia menggantikan Budiman yang lulusan terbaik Adi Makayasa. Jadi saya kira menarik untuk mencermati siapa kira-kira orang yang akan dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk menduduki posisi-posisi elit militer. Begitu Bung Hersu. Ya. Anda sendiri udah mulai kalau tadi Anda menyatakan Pak Jokowi lebih memilih orang-orang yang cukup dekat bahkan geng Solo gitu ya. Kalau disebutnya bukan hanya TNI tapi sampai Polri gitu ya. Artinya bahkan dari langkah Hmm. Pak Jokowi itu sampai merit system itu diabaikan oleh Pak Jokowi kan gitu. Sementara kalau Pak SBY tadi Anda menyebut seperti halnya dirinya sendiri memilih yang lulusan terbaik begitu juga ya. Nah, kalau Pak Prabowo Anda lihat kecenderungannya seperti Ya, apa? ya, saya melihat setidaknya Prabowo juga akan melihat pergantian dari lulusan. Misalnya kalau sekarang kebetulan Kepala Staf Angkatan Darat lulusan 1992, Hmm. Panglima TNI lulusan 1991, maka kemungkinannya adalah yang akan menjadi kasat berikutnya akan diambil dari lulusan 1993 begitu ya.
Mhm. Karena lulusan 1991 juga ada 5 orang yang menjadi Letnan Jenderal, Mhm. satu diantaranya menjadi bintang 4, yaitu Mhm. Jenderal Agus Subianto. Misalnya ada Tandio Budi Reva yang menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Mhm. kemudian juga ada Letnan Jenderal Sidarta Wisnu Graha, juga Letjen Muhammad Saleh Mustafa, dan Letjen Teguh Pujo Rumekso. Jadi Mhm. kelihatannya lulusan 91 ini tidak akan menduduki posisi Kepala Staf Angkatan Darat, Bung. Gilirannya adalah lulusan 93. Ini menarik, Bung Hersu, karena uh, di lulusan 92 juga ada Richard Tampu Bolon, Mhm. kemudian ada Kunto Arif Wibowo, ada Erwin Jatniko yang lulusan terbaik Adi Makaya 92, dan juga Iwan Setiawan serta Jenderal Maruli Simanjuntak. Jadi Ya. imbang nih 91 92. Mhm. Apa iya dari 92 akan diserahkan kepada 92? Saya kira tipis, karena itu saya lebih melihat peluang itu ada pada lulusan 1993. Di situ ada Letjen Bambang Trisno Hadi Mhm. yang menjadi Pangkogap Wilhan 3 wilayah Papua dan Maluku. Ini peluangnya besar, apalagi pernah menduduki posisi di salah satu dirjen di Di Kemenhan ya. Kementerian Mhm. Pertahanan. Mhm. Kemudian juga Adi Makayasa juga, Adi Ya, ya. Makayasa 1993. Ada juga Muhammad Fajar yang sekarang menjadi Panglima Kostrad, dan juga orang dekat Prabowo, Rui Fernando Duerte. Tapi Rui ini salah satu bintang 39 angkatan 1993 yang tidak pernah menjadi Panglima Kodam. Jadi kemungkinannya kecil. Dari situ saya mengerucutkan pada Bambang Trisno Hadi dan Muhammad Fajar, Bung Mhm. Hersu, untuk menjadi calon kasat berikutnya, begitu. Ya, jadi bukan kalau tapi Pak Hmm. Kunto masuk di situ ya, putra Pak Tri ya. Namun yang iya, lulusan 92, tapi Oh. apa Mhm. iya dari Maruli akan digantikan ke 92. Sehingga saya melihat itu mengerucut pada 2 orang, Bambang Trisno Hadi dan Muhammad Fajar. Nah, pilihannya yang menarik adalah Bambang Trisno Hadi ini pernah menjadi komandan detasemen pengawal pribadi eranya Presiden SBY, Mhm. pernah juga jadi dan grup A Pas Pampres era SBY, maka dianggap dekat dengan Presiden SBY. Nah, satu lagi Muhammad Fajar juga pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, dan memang pernah juga seperti Bambang Trisno Hadi menjadi dirjen di Kementerian Pertahanan. Nah, tinggal Prabowo apakah akan memilih Bambang Trisno Hadi atau Muhammad Fajar, atau jangan-jangan memilih Kunto Arif Wibowo. Nah, Mhm. Kunto sayangnya belum pernah bersinggungan langsung di Kementerian Pertahanan dengan Presiden Prabowo, sementara Bambang Trisno Hadi dan Muhammad Fajar itu pernah bersinggungan kerja. Nah, Ya. selain itu memang yang menarik adalah Kunto Arif Wibowo ini putra dari mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, dan hubungan Tri Sutrisno dengan Prabowo Subianto cukup baik, di mana Prabowo menempatkan Tri sebagai salah satu sesepuh TNI tertua yang Mhm. masih hidup saat ini dengan pangkat tertinggi bintang 4. Begitu, Bung Hersu. Ya, oke. Anda bolak-balik tadi menyinggung soal Maruli. Ini kan menarik ya, sebenarnya Ya, apalagi bulan April ini Pak Panglima TNI pensiun begitu. Sebenarnya secara kalkulasi peluangnya dia untuk naik menjadi Panglima TNI juga besar karena tentu saja dari angkatan ke dari satu apa? Dari satu angkatan memang persoalannya sekarang ya dari TNI dari angkatan darat ke angkatan darat. Apakah rotasi di masa sebelumnya itu yang dimulai di eranya Gus Dur itu akan juga dijalankan oleh Pak Prabowo karena mengingat juga
kalau kemudian kepala staf TNI Angkatan Laut pensiun kan berarti yang muncul kepala staf yang baru kan gitu. Sebenarnya yang akan lama apakah kemudian kepala staf TNI Angkatan Udara yang juga dikenal sebagai orangnya Jokowi yang akan naik jadi Panglima TNI rasanya juga enggak juga gitu ya. Ya, kalau kita lihat Panglima TNI pensiunnya Agustus, Bung. Agustus ya. Agustus bukan Hmm. April. Yang April Ya. itu Kasal Muhammad Ya Ali. artinya Nah, kan bisa, Kasal berarti kan iya, iya. digantikan Kasalnya baru dong. Berarti kan dia secara peluang dia juga bisa jadi Panglima TNI kan gitu. Ya, betul. Saya kira salah satu yang berpeluang di Angkatan Laut untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, ini nyaris seperti nggak ada lawannya nih, Bung. Mhm. Ada dua sebenarnya. Laksamana Madya Erwin Alde-Dharma, lulusan 1991, dan Laksamana Madya Irfansyah, lulusan 1990. Tapi Irfansyah ini sekarang menjadi kepala Bakamla, jarang Hmm. atau belum pernah terjadi Ya, ya. kepala Bakamla menjadi Kasal. Hmm. Sementara juga Irfansyah akan pensiun di 2026 awal, sehingga Hmm. kalaupun menjadi Kasal waktunya hanya sekitar 1 tahunan saja gitu ya, Hmm. Hmm. bahkan kurang dari atau 1 tahun lebih sedikit. Sehingga menurut saya peluang Iya. itu justru Hmm. ada pada Erwin Alde-Dharma. Nah, Erwin ini kalau menjadi Kasal, peluang untuk menjadi Panglima TNI besar karena Hmm. eh, dia termasuk yang lulusan termuda juga di angkatan 1991. Jadi apakah kemudian dari Kasal lagi Hmm. atau dari Kasau, menurut saya rasanya tipis kemungkinan Hmm. kalau ini diserahkan kepada Kasau, karena menurut saya eh, hubungan kekerabatan Kasau Tony Harjono dengan Hmm. Presiden Jokowi sangat dekat sekali. Hmm. Jadi menurut saya kemungkinan Prabowo akan juga enggan menempatkan Marskal Tony Harjono sebagai Panglima TNI. Jadi malah ada kemungkinan Angkatan Laut akan menjadi Panglima TNI lebih besar begitu, Bung. Hmm. Kecuali barangkali ada pergantian di Kepala Staf Angkatan Udara Hmm. yang misalnya banyak sebenarnya lulusan 1990, 1991 yang memadai untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Udara. Karena Tony Harjono itu kan praktis, Bung, Hmm. melewati sejumlah angkatan, ya tradisinya Jokowi begitu, Hmm. Bung. Hmm. Hmm. Misalnya sebelumnya kan Fajar Prasetyo lulusan 1988 dan 88B Hmm. dilompati ke 93, Bung. Di Hmm. situ kan ada 89, Hmm. 90, Hmm. 91, 92. Jadi melewati 4 angkatan, dan ini menurut saya merusak sistem Hmm. seperti juga di angkatan kepolisian, Hmm. di mana pada waktu Presiden. Jenderal Hmm. Tito Karnavian Hmm. Hmm. dipilih menjadi kepala kepolisian, itu kan dari 88B waktu itu langsung ke dia yang 87 gitu ya. Hmm. Eh, sorry, dari dari sebelumnya yang 83 menurut saya Hmm. digantikan oleh Tito, baru kemudian Hmm. dikembalikan ke 88B. Melewati 4 angkatan. Begitu juga Listio Sigit Prabowo Ya. Hmm. itu melewati dari sebelumnya 88B ke Terus 91 ya. 91. Berarti Hmm. ada 89, 90, 91. Jadi eh, dengan demikian ada sekitar 7 angkatan terlewati di Hmm. kepolisian, dan ini Hmm. menurut saya Jokowi akan dicatat merusak merit system di kepolisian begitu, Bung Hersu. Ya. Dan mungkin ini juga akan ditata kembali oleh Prabowo, terutama di Angkatan Udara nih, Bung Hersu, yang Hmm. jarang sekali terjadi pergantian sampai melewati sekian angkatan. Dulu memang ada juga Hadi Cahyanto ya,
yang menjadi Panglima TNI juga melewati sekitar 3 angkatan, sehingga menjadi Panglima TNI dalam waktu yang cukup lama, 4,5 tahun begitu Bung Hersuk. Jadi pola-pola Jokowi yang memotong generasi dan itu ternyata merusak merit system dan pola pembinaan karir di lingkungan militer dan kepolisian, begitu Bung Hersuk. Ya, oke. Nah, kalau Angkatan Darat kan sebenarnya tracknya benar tuh dari Maruli dari 91 Pak Agus ke 92 begitu. Tapi Anda melihat tadi Anda memperkirakan justru bukan Maruli itu apa pertimbangannya menurut Anda? Saya kira tentu saja dalam tanda petik ada ketidaknyamanan Prabowo terhadap orang-orang yang dipilih di era Jokowi ya. Kebetulan kan Kepala Staf Angkatan Darat ini juga dipilih di era Jokowi. Maka yang menarik adalah apakah Maruli Simanjuntak yang usia pensiunnya masih 3 tahun lagi akan tetap menduduki posisi itu, atau Prabowo punya rencana lain terhadap Maruli Simanjuntak, misalnya dinaikkan menjadi wakil Panglima TNI, bisa saja hal itu terjadi. Dan kemungkinannya kalau seperti Muhammad Ali setelah tidak lagi menjadi Kepala Staf Angkatan Laut, sangat mungkin menjadi duta besar. Nah, kalau kita melihat polanya Prabowo, bisa saja mengikuti pola Presiden Soeharto dulu untuk menata itu sejumlah jenderal bintang 3 dan jenderal bintang 4 dari 3 angkatan dan kepolisian itu didubeskan Bung Hersu. Jadi kita akan bisa lihat jangan-jangan ini akan ada perwira bintang 4 aktif didubeskan, bukan tidak mungkin hal ini akan terjadi kembali di era Prabowo Subianto, begitu Bung Hersu. Ya, dan tapi kan begini, kalau kita ngomongin Jenderal Maruli, mau tidak mau kita tidak bisa melepaskan faktor mertuanya Pak Luhut gitu ya. Dan Pak Luhut ini dikenal sebagai loyalisnya Jokowi, tapi sekarang pun juga tetap dipakai oleh Pak Prabowo, tapi posisinya lumayan dong ya, posisinya Ketua DEN dan juga utusan penasihat khusus bidang digitalisasi malahan Pak Luhut itu. Iya, saya kira memang ada hubungan dinamika yang luar biasa antara Presiden Prabowo dengan seniornya Luhut Binsar Panjaitan. Pasang surutnya kan ada. Nah, saya kira juga Presiden Prabowo menurut saya akan coba melepaskan diri dari bayang-bayang para seniornya, baik itu di militer maupun juga dari bayang-bayang Jokowi. Karena itu untuk melepas bayang-bayang itu bisa saja dilakukan mutasi besar-besaran dan memindahkan orang-orang elit-elit militer yang dekat dengan Jokowi. Siapa sangka misalnya orang yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi, Letnan Jenderal Widi Prasiono itu ditempatkan menjadi dosen tetap Unhan tanpa jabatan. Dan siapa sangka pula Letnan Jenderal Muhammad Hasan dari Panglima Kostrat yang dianggap dekat dengan Presiden Jokowi sekarang dimutasi menjadi komandan komandan Kodiklat Angkatan Darat menggantikan Widi Prasetyono. Jadi menurut saya pada mutasi berikutnya juga akan ada besar-besaran, termasuk barangkali Pangdam muda yang seperti Rudi Saladin sebagai Pangdam Brawijaya dan Gatot Putranto yang menjadi Pangdam Patimura yang merupakan sepupu dari Presiden Jokowi juga sangat mungkin dimutasi, Bung, karena sangat mudah sekali. Keduanya adalah lulusan Rudi Saladin lulusan 1997 dan Putranto Pangdam Patimura lulusan 1996, yang menurut saya sebenarnya belum waktunya lulusan 1996 maupun 1997 menjadi Panglima Kodam pada 2024 kemarin. Jadi saya kira
akan ada kejutan di mana Prabowo akan kembali menyingkirkan orang-orang yang diduga dekat dengan Presiden Jokowi agar Prabowo relatif lebih leluasa mengendalikan organisasi militer. Misalnya seperti bagaimana Letjen Muhammad Hasan menjadi Panglima Kostrad diganti dengan Letjen Muhammad Fajar yang sebelumnya menjadi Komandan Kodiklat TNI. Ini Panglima Kostrad ini Ya, luar ya. biasa kekuatannya karena memiliki sekitar 40-an batalion. Jadi ini adalah kesatuan lapangan terbanyak di Indonesia di militer. Setelah itu di bawahnya baru Komandan Korps Marinir. Jadi dua posisi ini menurut saya sangat penting sekali bagi Prabowo agar dia bisa mengendalikan posisi-posisi komandan utama di TNI begitu Bung Hersu. Oke, jadi kalau dari penilaian Anda, saya tadi melihat kecenderungannya begitu, apakah satu tentu apakah Pak Prabowo ingin menata kembali gitu yang merit system yang diacak-acak oleh Jokowi gitu. Yang kedua, apakah dengan cara seperti itu juga Pak Prabowo juga nanti punya kecenderungan untuk menempatkan orang-orangnya yang ada di TNI sekarang ini itu Bung Ginting. Ya, saya kira Prabowo tentu punya kedekatan sosiologis dan psikologis dengan perwira-perwira yang terutama berasal dari Baret Merah ke Yes. Kopassus, Mhm. tapi juga dia tentu saja juga memperhitungkan perwira yang cukup lama di Kesatuan Kostrad karena Prabowo juga pernah menjadi eh, Panglima Kostrad. Ini Kostrad ini kan memang cadangan strategis gitu ya. Cara berpikirnya tentu agak berbeda dengan Kopassus yang spesialis begitu. Tapi kalau di militer itu tentu saja yang cukup lama di Kostrad itu biasanya justru lebih banyak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat maupun Panglima TNI dalam sejarahnya, Bung. Hmm. Ketimbang misalnya Kopassus, karena Kopassus ini kan unit kecil, Bung, Hmm. bukan unit yang besar. Makanya kalau kita perhatikan rata-rata juga walaupun di Kopassus dia pernah memimpin Kostrad Hmm. seperti misalnya Gatot Nurmantio pernah di Kostrad, kemudian juga Maruli Simanjuntak ini juga pernah di Kostrad, juga Budiman pernah juga menjadi Danyon di Kostrad, Trisutrisno juga dulu begitu. Jadi kalau kita lihat justru yang pernah menjadi Danjen Kopassus itu bisa dihitung yang kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi saya kira Prabowo akan mempertimbangkan itu dan kalau di Angkatan Laut tentu saja prasyarat pernah menjadi Panglima Komando Armada baik Komando Armada 1, 2, 3 apalagi menjadi Panglima Komando Armada RI tentu itu yang akan dihitung luar biasa dan dalam beberapa kesempatan di era Jokowi justru Pangkogap Wilhan ini beberapa kali menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Nah, Hmm. berbeda dengan di Angkatan Darat, belum pernah ada Pangkogap Wilhan yang Hmm. menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, apakah kemudian Bambang Trisno Hadi yang menjadi Pangkogap Wilhan 3 dan juga Kunto. Kunto Arif Hmm. Wibowo yang kini menjadi Pangkogap Wilhan 1 akan masuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kita tunggu saja dan bagaimana nasib Maruli, apakah akan diperpanjang dalam posisi Kepala Staf Angkatan Darat atau digeser karena Maruli juga sesungguhnya punya hubungan yang cukup baik pada saat menjadi perwira pertama dan Prabowo menjadi Danjen Kopassus begitu Bung Hersu. Ya, oke. Jadi artinya di luar hal-hal yang bersifat merit system gitu ya, tetap saja Hmm. pertimbangan-pertimbangan politik itu yang lebih dominan bahkan sebenarnya dalam menentukan siapa yang menduduki posisi-posisi petinggi di kalangan TNI ketiga angkatan itu.
Iya, saya kira merit system juga akan diperhatikan, misalnya di kepolisian. Saya kira Mm, eh, eh, sama dengan Listio Sigit Prabowo, mm, saya berpikiran bahwa ini posisinya sudah 4 tahun lebih, bahkan ya. sekitar 5 tahun menjadi Mm, Kapolri, sudah waktunya diganti. Menurut saya calon terkuat ada di posisi Komjen Ahmad Doviri yang pada saat itu menggetarkan semua pihak pada saat kasus Irjen Sambo, Bung Herso. yes. Mm, Karena nyaris tidak ada yang berani menentang hal itu, tapi Doviri kan dalam pernyataannya, kalau rekomendasi saya tidak dijalankan oleh kepolisian, saya lebih baik mundur. Saya mm, kira ini menjadi titik yang menggemparkan di situ, apalagi uh, Irjen Sambo waktu itu terkoneksi dengan sejumlah elit-elit polisi yang ada di kementerian, di kabinet begitu, Bung Hersu. Jadi menurut saya juga dalam waktu dekat akan ada pergantian Kapolri, dan menurut saya Komjen Ahmad Doviri salah satu yang senior karena lulusan 89, mm. dan kemungkinan akan menjadi Kapolri walaupun uh, pensiunnya akan terjadi pada tahun ini maupun tahun depan. Bisa saja dalam undang-undang kepolisian ada usia sampai 60 tahun begitu, Bung Hersu. Sementara di TNI belum ada. Jadi Ahmad Doviri menurut saya bisa menjadi Kapolri, kemudian Presiden Prabowo memperpanjang usia pensiunnya sampai 60 tahun. Dan kita tunggu apakah dalam undang-undang TNI yang akan kembali diperhitungkan sebagai prolegnas akan ada pergantian penambahan usia pensiun dari 58 tahun menjadi 60 tahun, dan ini tentu saja akan mengubah peta elit militer begitu, Bung Hersu. Jadi kalau saya simak pernyataan Anda, Pak Prabowo itu lebih concern untuk menata ini secara merit system ya, dan tentu saja dengan mempertimbangkan tour of duty-nya mereka ini gitu. Ya betul, Bung Hersu. Memang ada yang dekat juga Angkatan Udara di Kementerian Pertahanan, Kepala Barahanahan gitu. Tapi kebetulan Marskal Madya Yusuf ini dari Korp Elektronika, sehingga Oh tidak ya, mungkin ya, ya, didorong untuk menjadi Kasau. oh Sehingga menurut ya, saya lulusan 9192 yang relatif sudah menduduki posisi Panglima Koops AU dan Komando Udara Nasional hmm, bisa menduduki posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Jadi kita nantikan saja, Bung Hersu, bagaimana mutasi perwira tinggi TNI di bulan Februari Maret ini. Akan banyak kejutan-kejutan, dan terutama di kepolisian ada sekitar 21 komisaris jenderal polisi juga akan banyak yang dipensiunkan. Begitu, Bung Hersu. ya. Oke, baik. Terima kasih, Bung Kiting. Ini menarik untuk menunggu peta ini dan Anda memprediksinya ini pada bulan Februari ya akan terjadi mutasi-mutasi ini ya. Iya, Februari Maret ini, Bung Hersu, karena Februari Maret ya. yang 89 itu memang sudah waktunya pensiun 58 tahun, dan karena itu menurut saya akan ada pergantian sekitar 20-an posisi, Hmm. bahkan sekitar 25-an begitu ya, dari 3 angkatan dan kepolisian. Dan ini tentu saja mengubah peta semuanya, siapa yang nantinya akan menduduki posisi-posisi Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Panglima TNI maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, Bung Hersu. Ya, oke. Terakhir ya, kalau saya mengamati berbagai pernyataan Anda kan, Anda termasuk orang yang sangat mengecam keras ya, yang merit system yang diacak-acak di era Jokowi itu ya, gitu. Jadi artinya Ya. kalau Anda lihat ini Anda mendorong agar Pak Prabowo lebih mengembalikan itu pada berdasarkan merit system, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan politis di situ, itu tidak terhindarkan begitu.
Ya, saya kira apapun juga posisi perwira tinggi itu juga Ya, menjadi keputusan politis. yes, Namun di balik keputusan politis itu merit system tetap harus yes, didahulukan. Pembinaan karirnya juga ya, mereka pernah di mana saja, pernah memimpin apa. Karena jam terbang itu tidak bisa yes, dibohongi, tidak ya, bisa sesuatu perwira tinggi instan kemudian menduduki posisi puncak sebagai yes. pemegang kebijakan. Baik, Demikian Bung Hersu. terima kasih Bung Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.